Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dilma Ayu Khairani dengan NPM 2208260175. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu topik dari blog Growth and Development atau blog tumbuh kembang, yaitu Nutrition for Geriatric. Nah, jadi pertama, proses penuaan itu menyebabkan perubahan fisiologis, psikologis, dan sosial yang dapat mempengaruhi status gizi seseorang. Nah, pada usia lanjut atau pada lansia, kebutuhan energi dan zat gizi ini mengalami penyesuaian karena metabolisme yang menurun, massa otot yang berkurang, serta resiko penyakit kronis yang meningkat. Nah, nutrisi yang tepat sangat penting untuk mempertahankan kualitas hidup, mencegah malnutrisi, dan mendukung fungsi kognitif maupun fisik pada lansia. Jadi pada lansia itu terjadi perubahan fisiologis. Yang pertama ada penurunan nafsu makan atau anorexia of aging akibat perubahan hormon dan penurunan sensitivitas indera penciuman atau perasa. Kemudian ada sarkopenia, yaitu penurunan massa otot dan peningkatan lemak tubuh, perubahan saluran cerna, produksi asam lambung berkurang, penyerapan vitamin B12, kalsium, dan zat besi itu menurun. Kemudian ada masalah gizi dan mulut. Jadi pada lansia sering terjadi gigi tanggal, mulut kering, kesulitan mengunyah atau mengelan. Kemudian ada penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes mellitus, dan penyakit ginjal yang memerlukan modifikasi diet. Kemudian untuk kebutuhan nutrisi pada lansia, yang pertama untuk energi sendiri, dia itu terjadinya penurunan 20% dibandingkan usia muda, tergantung dari aktivitas fisik. Kemudian untuk protein 1-1,2 gram per kgbb per hari untuk mencegah sarkopenia. Kemudian karbohidrat 45-65% dari total energi. Kemudian lemak 20-30% energi total, utamakan lemak yang tak jenuh seperti ikan, kacang, atau minyak zaitun. Untuk serat 20-30 gram per hari untuk mencegah konstipasi dan menjaga kesehatan pencernaan. Kemudian vitamin dan mineral, vitamin D dan kalsium untuk mencegah osteoporosis, vitamin B12 untuk mencegah anemia dan gangguan kognitif, dan antioksidan seperti vitamin C, E, dan selium untuk melawan radikal bebas. Untuk zinc dan zat besi untuk menjaga imunitas, dan untuk cairan usahakan lebih dari 1,5-2 liter per hari. Kemudian untuk masalah nutrisi pada lansia, yang pertama ada malnutrisi akibat asupan yang tidak adekuat atau penyakit, kemudian ada obesitas, kemudian ada sarkopenia akibat defisiensi protein dan kekurangan aktivitas, kemudian ada mikronutrien defisiensi karena sering kekurangan vitamin D, kalsium, B12, dan zat besi. Kemudian pada lansia juga sering terjadi dehidrasi karena sering tidak disadari rasa haus itu berkurang pada lansia. Kemudian untuk strategi pemenuhan nutrisi pada lansia, yang pertama ada makan yang seimbang dan bervariasi dengan porsi kecil tapi sering. Kemudian ada tekstur makan yang disesuaikan. Kemudian ada berikan suplemen bila perlu. Kemudian berikan mengutamakan protein berkualitas tinggi seperti ikan, telur, daging tanpa lemak, susu rendah lemak. Kemudian batasi garam, gula, dan lemak jenuh untuk mencegah hipertensi, diabetes, dan dislipidemia. Kemudian lakukan aktivitas fisik ringan hingga sedang seperti jalan kaki, senam lansia untuk menjaga massa otot. Kemudian untuk edukasi gizi, kita edukasi lansia dan keluarganya. Yang pertama, penting untuk makan teratur dengan menu seimbang sesuai kebutuhan usia. Pilih makanan yang kaya protein untuk mempertahankan massa otot. Konsumsi sayur, buah, dan biji-biji utuh setiap hari. Batasi konsumsi makanan olahan tinggi gula, garam, dan lemak. Kemudian perhatikan asupan cairan meski tidak merasa haus. Kemudian lakukan aktivitas fisik rutin sesuai kemampuan. Kemudian pantau berat badan dan status gizi secara berkala, dan konsultasi dengan tenaga kesehatan bila ada penyakit kronis yang membutuhkan diet khusus. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.